Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zubarul Arifah. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang tuberkulosis paru. Langsung saja kita mulai. Jadi, apa itu TBC? Jadi, tuberkulosis berasal dari kata tubercle, yang berarti tonjolan. Kecil dan keras yang terbentuk ketika sistem kekebalan tubuh membangun tembok mengelilingi bakteri dalam paru. Jadi pengertiannya, tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksius terutama menyerang pada penyakit parenkim paru. Bisa kita lihat ini bakteri tuberkulosis. Lalu setelah kita tahu bakteri yang menyebabkan TBC, lalu apa saja gejala jika seseorang itu terkena TBC? Yang pertama, batuk parah berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Jadi ketika teman-teman batuk lebih dari 3 minggu, perlu diwaspadai. Setidaknya teman-teman harus mengetahui tindakan selanjutnya untuk berobat ke klinik terdekat jika disertai dada terasa sakit, kemudian batuk, berdahak, kemudian ada darahnya, sesak nafas, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Jadi ketika teman-teman tidak sedang diet atau mungkin aktivitasnya kurang, tetapi kok badannya turun tanpa sebab, itu harus diwaspadai ya. Kemudian tidak nafsu makan, mual dan muntah, mudah lelah atau sering lemas, demam, serta menggigil, tubuh banyak berkeringat terutama di malam hari. Selain ada gejala yang saya sebutkan tadi, ada beberapa orang yang mengidap TBC paru parenkim yang disebut TB laten. Jadi orang tersebut tidak mengalami gejala yang disebutkan tadi, tetapi seseorang tersebut mengidap penyakit TBC atau bakteri tuberkulosis sudah berada di tubuhnya. Lalu teman-teman, ada beberapa cara penularan dari penyakit TBC. Ya, seperti yang kita ketahui, penyebab TBC bisa menular dari satu orang ke orang lain melalui udara. Jadi, orang dapat terinfeksi penyakit setelah menghirup udara yang dihembuskan oleh penderita penyakit TBC melalui batuk, kemudian bersin, tertawa, bernyanyi. Kuman TBC dapat bertahan di udara selama beberapa jam. Jadi orang tersebut kebanyakan tertular karena menghirup udara yang mengandung bakteri tuberkulosis. Lalu apakah langkah-langkah kita untuk mencegah agar terhindar dari tuberkulosis? Yang pertama, untuk penderita TBC, jika Anda sedang batuk, harus tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa dengan etika batuk yang benar. Mungkin bisa menggunakan tisu untuk menutup mulut atau dengan menggunakan ini. Lalu membuang tisu ke tempat sampah dan tidak dibuang secara sembarangan ya tentunya. Kemudian pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya sering membuka pintu dan jendela agar udara serta sinar matahari dapat masuk ke rumah. Kemudian jangan tidur sekamar dengan orang lain. Ketika menderita TBC, pastikan penderita harus tidur sendirian agar tidak menular
satu rumah gitu. Dan untuk yang bukan penderita TBC, kita cukup yang tentunya menjaga sirkulasi rumah, kemudian membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, selalu mencuci tangan, kemudian ketika selalu menjaga kebersihan. Oke, saya kira cukup sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.